Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Yusuf Aditya, saya kuliah di Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori tentang keseimbangan pasar. Jadi apa itu keseimbangan pasar teman-teman? Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar dapat tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga dari produk yang ditawarkan itu sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen teman-teman. Saat itu juga akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli sebab telah terjadi kesepakatan harga dan atau jumlah produk yang diinginkan. Jika keseimbangan pasar dapat tercapai, maka apa yang akan terjadi teman-teman? Yang akan terjadi adalah tidak akan ada lagi barang atau produk yang tersisa pada penjual, dan tidak akan ada lagi konsumen yang tidak mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya tidak ada alasan untuk pasar menaikkan dan menurunkan harga barang dengan asumsi ceteris paribus. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan keseimbangan pasar teman-teman. Apa itu ceteris paribus teman-teman? Ceteris paribus yaitu dimana keadaan seluruhnya harus seimbang. Di dalam ilmu ekonomi istilah ini sering digunakan, yaitu sebagai suatu asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan beragam formulasi dan juga deskripsi dari berbagai macam anggapan ekonomi. Asumsi ceteris paribus dapat diartikan sebagai hal yang tidak berkaitan dengan analisa atau dianggap konstan sehingga tidak mempengaruhi analisa yang sedang dilakukannya. Maka apa yang terjadi jika asumsi ceteris paribus tidak terpenuhi? Di antaranya adalah pergeseran permintaan. Misalnya jika selera konsumen atau masyarakat terhadap beras yang dikonsumsi meningkat, maka akibatnya konsumen akan menambah jumlah beras yang diminta untuk memenuhi kebutuhannya teman-teman. Pergeseran penawaran. Jadi ini adalah akibat yang kedua. Seperti misalnya jika para petani memakai teknologi yang baru untuk mengelola ladang atau sawahnya, maka akibatnya mereka akan menambah jumlah beras yang akan ditawarkan teman-teman. Apa itu fungsi keseimbangan pasar teman-teman? Fungsi keseimbangan pasar memiliki dua fungsi utama yang berperan penting dalam pembentukannya. Adapun fungsi yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi inilah yang bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut menurun teman-teman. Sebaliknya, apabila harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Oke teman-teman, sekarang kita ke gambar kurva keseimbangan pasar, di mana supply dan demand itu bentuknya seimbang teman-teman. Artinya mempunyai karakteristik dari keseimbangan pasar, yaitu tidak ada kekurangan dan tidak mempunyai kelebihan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke rumus keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS. Contoh soal diketahui QD sama dengan 15 kurang P dan QS sama dengan minus 6 plus 2P. Lalu yang ditanyakan adalah berapa harga keseimbangan pasarnya. Oke, kita simpulkan teman-teman. QD sama dengan QS. 15 kurangi P sama dengan minus 6 plus 2P. Hasil 15 minus P sama dengan 21 sama dengan 3P. P sama dengan 7, maka Q nya 15 kurangi P tadi kan 7. Jadi 15 kurang 7 dapat diketahui kuantiti dari QD sama dengan QS itu 8 teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat, dan saya juga meminta maaf jika ada kesalahan atau penggunaan bahasa saya yang kurang tepat, karena saya juga tahap belajar. Mudah-mudahan saya juga diberi kemampuan yang lebih untuk bisa berkembang lebih jauh. Terima kasih. Oke teman-teman,
Sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Pesan saya cuma satu, teruslah berjuang, berusaha, tunjukkan kemampuan semaksimal mungkin, jangan sampai akhirnya menyesal di akhir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, see you next time.